Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yesus adalah ungkapan kasih yang terbesar yang pernah datang ke dunia. Namun tidak pernah tercatat bahwa Yesus pernah mengatakan, "Aku mengasihi kamu." Mengapa? Karena 95% dari kasih secara keseluruhan bukanlah kata-kata. Yesus tidak mengasihi dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Bila perbuatanmu bertentangan dengan kata-katamu, apakah yang bisa orang percayai? Kata-kata atau perbuatanmu? Perbuatanmu tentunya. Kasih hanya bisa dikenal dari perbuatan yang dihasilkannya. Orang percaya yang dipenuhi oleh kasih Kristus, kualitas hidup, iman dan kasihnya akan semakin bertambah dan nyata dalam pergaulan sehari-hari. Seorang ibu yang mengungkapkan kasihnya kepada anaknya melalui tindakan nyata akan senantiasa dikenang. Ucapannya akan senantiasa didengar, sebab ucapanmu adalah doamu. Di doa ibumu, namamu disebut. Firman Allah sangat berkuasa di dalam diri orang yang percaya. Dalam kesaksian Alkitab, Yesus dengan berbagai ucapannya sangat banyak mempengaruhi halayak ramai. Yohanes dan Paulus juga dalam pemberitaannya banyak mempengaruhi orang, sehingga mereka dipenjara. Meskipun mereka dipenjara, namun Injil tidak dapat terpenjara. Kekuatan dari firman Allah lebih kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kekuatan firman ini akan senantiasa menghidupi setiap persekutuan orang-orang yang percaya. Kita akan ditegur dan kesedihan kita menegur orang lain adalah karena firman itu hidup di dalam diri kita. Panggilan Allah kepada kita, tetaplah berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Dengan bersekutu dan berdoa, kita mendapat kekuatan dari Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Persekutuan kita tetap berada di dalam naungan kasih-Nya. Firman-Nya lah yang mempersatukan kita. Kata-katanya yang kita hidupi, itulah yang mengajak kita untuk bersekutu. Dan itulah yang mempengaruhi hidup kita. Ketika kita dipengaruhi oleh perkataannya, kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kita dipakai sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui tindakan nyata. Apa yang boleh kita lakukan bila kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus? Perkataannya mempengaruhi hidup kita. Seorang yang membeli buku Amsal dan sesudah membaca buku tersebut, dia akan dinasehati dari sikap dan tindakannya yang tidak baik, sebab tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Meskipun ia mengembalikan buku tersebut kepada penjual, bahkan tidak ingin memilikinya, namun ia sudah dipengaruhi. Tergantung bagaimana sikapnya sesudah dipengaruhi apa yang dia baca. Lebih hebat lagi, peranan firman Allah di dalam diri kita. Semua nyata di hadapan kita, sampai hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi di dalam firman Allah. Oleh karena itu,
Tidak ada manfaatnya untuk bersembunyi dari hadapannya. Ada yang telah melihat kita dengan jelas, yakni Yesus Kristus yang telah menjadi imam besar bagi kita menurut Melkisedek. Imam di tengah-tengah bangsa Israel menyampaikan persembahan bakaran yang disampaikan oleh orang Israel untuk pengampunan dosa pada Allah. Tetapi keimaman Yesus adalah Dia merasakan dan Dia sendiri yang mengorbankan dirinya bagi tebusan banyak orang karena kasih-Nya. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi menunjukkan tindakan nyata bagi orang yang dikasihinya sebagai bukti kasih-Nya. Tuhan Yesus telah menyediakan keselamatan dan hubungan yang kekal dengan Allah, Bapa di surga. Hubungan yang dekat dan erat dengannya menjadi kekuatan yang tidak akan pernah kendor. Tuhan tetap menyertai kita. Immanuel. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami bahwa firman-Mu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang mempengaruhi kehidupan kami, agar senantiasa hidup dalam tuntunan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.